빨간맛 궁금해하네 깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그맛 Materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah hakikat, tujuan, dan komponen evaluasi, pengertian penilaian, tujuan dan fungsi penilaian, prinsip-prinsip penilaian, teknik-teknik penilaian, dan prosedur penilaian. Hakikat evaluasi. Evaluasi merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, dan keluaran kegiatan telah mencapai tujuan atau kriteria yang ditentukan. Lalu evaluasi juga mempunyai tujuan, yaitu umpan balik baik antara guru dan murid. Yang ketiga adalah informasi bagi orang tua. Yang keempat, informasi untuk pemilihan dan pemberian sertifikat, dan juga informasi untuk akuntabilitas, dan juga insentif guru untuk meningkatkan siswa. Komponen evaluasi terdiri dari 5, yaitu kita harus menentukan apa, siapa, dan dalam situasi apa evaluasi itu akan dilaksanakan. Yang kedua, menentukan tujuan evaluasi secara jelas. Yang ketiga, menentukan bagaimana cara memperoleh data evaluasi tersebut. Yang keempat, mengetahui kegunaan evaluasi yang diperoleh. Yang kelima, menyatakan tujuan kegiatan secara jelas. Penilaian merupakan suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak dalam kurun waktu tertentu. Lalu tujuan penilaian adalah merencanakan pembelajaran individual dan kelompok yang dapat dikomunikasikan oleh orang tua, mengamati atau mengidentifikasi anak yang sedang memerlukan bantuan atau layanan yang khusus, mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang selanjutnya, mengetahui dan menindaklanjuti perkembangan dan pertumbuhannya anak ikuti dalam kegiatan pembelajaran. Membuat perencanaan program atau planning. Mendiagnosis adanya hambatan perkembangan dan penyebab masalah belajar pada anak. Yang terakhir, kajian penelitian. Lalu, apakah fungsi penilaian itu? Yang pertama adalah memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan. Memberikan informasi bagi orang tua untuk melakukan pengasuhan. Mengetahui perkembangan fisik dan mental yang telah dicapai oleh anak. Mengetahui hambatan-hambatan atau kesukaran yang dialami anak dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, menilai tingkat perubahan sosial dan sikap anak. Prinsip penilaian ada 6, yaitu sistematis, berkesinambungan, menyeluruh, objektif, mendidik, dan kebermaknaan. Yang pertama, sistematis. Penilaian harus dilakukan secara objektif. Artinya kegiatan penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram, secara baik sesuai dengan rencana, kebutuhan nyata, dan karakteristik yang akan digunakan. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektif. Proses dan hasil penilaian dilakukan oleh pendidik sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya. Maksudnya adalah penilaian tidak dipengaruhi oleh dari guru, tetapi murni dari anak. Contohnya adalah ketika anak belum mahir membaca, guru tidak boleh melebih-lebihkan atau mengkurang-kurangi penilaian anak tersebut. Lalu yang keempat, menyeluruh, merupakan penilaian yang mencakup semua perkembangan aspek anak. Contohnya adalah perkembangan fisik motorik, bahasa, sosio-emosi, nilai normal dan agama, bahasa, serta seni harus dinilai secara keseluruhan dan tidak hanya dalam satu aspek saja.
Selanjutnya ada mendidik. Mendidik adalah proses dan hasil penilaian yang dilakukan supaya menjadi dasar untuk membina, memotivasi, dan mengembangkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang di sini maksudnya hasil akhir dari penilaian ini bisa membuat orang tua atau pendidik untuk mengevaluasi kembali pada tahapan mana anak sudah berkembang, dan pendidik atau orang tua bisa memberitahu dan mengajarkan anak supaya anak kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Lalu yang terakhir ada kebermaknaan. Kebermaknaan adalah hasil penilaian yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, pendidik, dan pihak lain yang relevan. Contohnya, jika anak mengalami kendala dalam proses pembelajaran, maka pada hasil akhir dari penilaian, pendidik dapat menyimpulkan dan mengkomunikasikan dengan orang tua bagaimana cara untuk mengatasi kendala yang dimiliki oleh anak tersebut. Selanjutnya ada prinsip menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada prinsip edukatif. Pada prinsip ini, penilaian yang dilakukan harus membawa dan mendorong anak pada tujuan atau capaian pembelajaran anak yang optimal. Contohnya, jika anak terdapat kendala pada materi pembelajaran tertentu, orang tua dan pendidik dapat membantu anak supaya anak dapat mencapai pada tujuan dan capaian pembelajaran yang optimal. Yang kedua ada prinsip autentik. Pada prinsip ini, penilaian yang dilakukan harus berorientasi pada kegiatan belajar anak yang berkesinambungan dan memperoleh hasil belajar yang mencerminkan anak saat anak melaksanakan kegiatan belajar. Yang ketiga, prinsip objektif. Pada prinsip ini, penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang keempat ada prinsip akuntabel. Pada prinsip ini, pelaksanaan penilaian yang didasarkan pada proses atau prosedur dan kriteria yang jelas, serta dilakukan pada awal kegiatan pembelajaran. Contohnya adalah seorang pendidik melakukan proses penilaian itu bukan pada akhir pembelajaran, tetapi sedari awal pendidik tersebut sudah melakukan observasi kepada anak supaya pada waktu akhir pendidik tersebut dapat menyimpulkan dari hasil observasi dari awal sampai akhir dan mulai melakukan penilaian. Yang kelima ada prinsip transparan. Pada proses penilaian ini harus sesuai dengan prosedur dan hasilnya harus diketahui oleh orang tua dan semua orang yang mempunyai yang berkewajiban untuk melihat hasil dari proses penilaian anak tersebut. Contohnya, jika pada hasil penilaian anak tersebut keluar, guru atau pendidik tidak boleh menutup-nutupi hasil akhir dari proses penilaian tersebut, tetapi guru harus menyampaikan kepada orang tua atau wali murid supaya mereka semua tahu bagaimana saja perkembangan anak dan bagaimana pada tahapan mana anak kesulitan untuk mencapai kegiatan pembelajaran, dan dari situ kita dapat mengevaluasi kembali bersama dengan pendidik tentang bagaimana jalan keluar supaya anak tersebut dapat mencari jalan keluar sehingga anak tersebut tidak kesulitan dengan kegiatan materi belajar tersebut. Lalu selanjutnya kita akan menyampaikan tentang teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut ada 5. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, catatan menyeluruh. Yang ketiga, catatan anekdot. Yang keempat, portofolio. Dan yang kelima, unjuk kerja. Kita akan membahas tentang teknik pengamatan.
Teknik pengamatan merupakan teknik penilaian dengan cara mengamati aktivitas atau kegiatan anak di dalam maupun di luar kelas yang dilakukan secara langsung atau alamiah yang dapat mengetahui perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Dalam teknik ini biasanya pendidik dapat menggunakan dua mode format observasi. Yang pertama, format observasi terstruktur, dan yang kedua, format observasi tidak terstruktur. Yang dimaksud dengan format observasi terstruktur adalah format observasi yang pengisiannya cukup menggunakan tanda, misalnya dicentang pada pernyataan yang menunjukkan perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Sedangkan format observasi tidak terstruktur adalah format observasi yang cara pengisiannya berupa narasi atau bentuk pernyataan perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Biasanya para pendidik anak usia dini akan melakukan penilaian dengan teknik pengamatan format observasi yang tidak terstruktur. Karena dengan begitu, para pendidik dapat menuliskan semua perilaku yang anak tunjukkan waktu dalam kegiatan pembelajaran di luar ataupun di dalam kelas. Selanjutnya ada catatan menyeluruh. Pada teknik penilaian ini yang dilakukan dengan cara mencatat kegiatan atau perkembangan anak dari awal sampai akhir kegiatan guna untuk mengetahui lebih lanjut tentang tahapan dan perkembangan yang anak sudah capai atau belum. Selanjutnya ada catatan anekdot. Pada teknik penilaian ini yang berupa catatan yang lebih memfokuskan pada sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus atau pada peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi, teknik penilaian ini jarang digunakan oleh pendidik karena belum memahami dalam mengamati anak didik dan kesulitan dalam mencatat peristiwa yang betul-betul bermakna. Selanjutnya ada portofolio. Portofolio adalah teknik penilaian yang berisi kumpulan atau rekam jejak dengan berbagai hasil kegiatan atau catatan-catatan pendidik tentang berbagai aspek perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, pendidik akan melakukan pengamatan, lalu mencatat hasil yang sudah dikumpulkan, lalu disertai dengan dokumentasi perkembangan anak dalam kurun waktu 1 semester ataupun dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian dokumen-dokumen itu akan disatukan dan dijilid untuk menjadi bahan penilaian atau acuan perkembangan bagi peserta didik untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ada dua hal yang perlu diamati dalam proses portofolio. Hal tersebut adalah proses menunjukkan bagaimana anak belajar dengan melakukan kegiatan, lalu yang kedua adalah hasil atau produk yang merupakan bukti dari apa yang dilakukan siswa. Yang kedua ada unjuk kerja. Unjuk kerja ini mempunyai arti yaitu teknik penilaian yang menuntut peserta didik untuk mengerjakan tugas dalam pembuatan yang dapat dialami. Maksudnya contohnya kegiatan menari, menyanyi, membaca puisi, atau bermain drama. Lalu selanjutnya ada prosedur penilaian. Yang pertama, guru melaksanakan penilaian dengan cara mengacu pada tingkat pencapaian perkembangan, capaian perkembangan, serta indikator yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dengan tahapan waktu tertentu serta memperhatikan prinsip penilaian yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, penilaian yang dilakukan secara integratif dengan kegiatan pembelajaran. Maksudnya, pendidik tidak langsung melakukan penilaian, tetapi menyatu dengan aktivitas pembelajaran dan kegiatan bermain langsung. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir yang telah disampaikan oleh saya dan juga Billy. Semoga materi yang saya dan juga Billy sampaikan ini dapat menambah wawasan dan juga menambah
pengetahuan kalian tentang penilaian bermain dan permainan bagi anak usia dini. Sekian, terima kasih.